Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu oleh Allah sehingga kita dapat belajar. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya, apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat walafiat meskipun kita belajarnya melalui online. Akan mereview materi kemarin yang membahas Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman pelaku zina. Jadi hukuman pelaku zina yang ghairu muhson adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Itulah yang menurut jumhur ulama. Namun hukuman pezina yang sudah menikah atau muhson adalah dirajam atau dilempari batu. Hal yang dihormati, maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat Islam. Yang pertama adalah Islam memelihara jiwa. Jadi di mana Islam ini sangat melindungi dan menjaga jiwa manusia, seperti dilarang membunuh ataupun menganiaya serta menzolimi orang. Dan kedua, Islam memelihara agama. Jadi Islam ini sangat menjaga agama, di mana agama ini seorang muslim harus menjalankan syariat Islam, seperti diwajibkan sholat, puasa Ramadan, haji bila mampu, dan mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah Islam memelihara akal pikiran. Jadi Islam ini dilarang atau melarang seorang muslim mengonsumsi ataupun menggunakan hal-hal yang dapat merusak akal pikiran, seperti mengonsumsi narkoba dan meminum khamr. Kemudian yang keempat, Islam memelihara harta kekayaan. Jadi Islam ini sangat menjaga sekali bagaimana seorang muslim ini dari mana dia mendapatkan harta kekayaan tersebut. Dan seorang muslim juga ini harus mengeluarkan zakat bila sudah mencapai nasab. Dan yang terakhir, Islam memelihara kehormatan. Jadi Islam ini memelihara kehormatan seorang laki-laki ataupun perempuan, sehingga apabila seorang muslim melakukan zina, maka dia akan menerima hukuman seperti hukuman cambuk ataupun rajam. Mengapa bisa sampai mendapatkan hukuman tersebut? Karena hukuman tersebut ini sangat menjaga kehormatan manusia itu sendiri. Setelah mengetahui apa saja hukuman yang diperoleh pezina ghairu muhson ataupun pezina muhson, kita akan belajar mengenai apa saja dan cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Menghindari perbuatan bebas dan perbuatan keji. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Di lain riwayat, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut, kita sebagai seorang muslim seharusnya bersyukur atas hidayah Allah yang telah menjadikan kita seorang mukmin. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada iman. Kemudian yang tidak dapat kita pungkiri ialah nikmat yang besar diberi oleh Allah kepada kita untuk hidup. Dan nikmat yang diberi Allah
atas segala sarana untuk kelangsungan hidup kita. Allah memberikan nikmat itu diiringi dengan ujian untuk memantapkan nikmat tersebut. Pada dasarnya, iman merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan yang akan melantarkan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi keimanan ini menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis tersebut, jika seseorang keimanannya kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut, yaitu berzina, meminum minuman keras, mencuri, dan merampas hak orang lain. Begitu juga sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna jika dia melakukan hal-hal yang melanggar. Dan dapat dikatakan juga bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Tahukah anak-anak bagaimana cara untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji? Karenanya, janganlah kalian semua melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke perbuatan zina, apalagi melakukan zina. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya adalah yang pertama, melihat aurat. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Yang ketiga, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah berduaan atau kholwat. Yang pertama, melihat aurat. Melihat aurat baik laki-laki ataupun perempuan adalah haram hukumnya. Melihat aurat baik secara langsung maupun tidak langsung juga haram. Secara tidak langsung, ini contohnya dapat melalui video atau gambar yang ternyata bisa menimbulkan dan membangkitkan gairah. Gairah ini tidak salah apabila disalurkan sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, wilayah aurat sangat dilindungi, dan setiap muslim diwajibkan untuk menjaga dan menutupi auratnya. Aurat berada di seluruh apa yang berada di antara lutut dan pusar, ini bagi laki-laki, dan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, ini adalah bagi perempuan. Melihat aurat bisa jadi pemicu awal niatan untuk perbuatan zina. Inilah yang biasanya disebut dengan zina mata. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terjemah Quran Surat An-Nur ayat 30. Islam adalah agama fitrah. Oleh karena itu, dalam segala urusan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, Islam lebih banyak mengikuti ketentuan sesuai dengan fitrah manusia yang sempurna. Termasuk di dalamnya adalah masalah pakaian. Islam tidak pernah menentukan ataupun memaksakan suatu model pakaian yang khusus bagi manusia. Islam tidak mempersoalkan model pakaian yang dipakai oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Bahkan Islam mengakui setiap bentuk pakaian. Islam secara tegas menetapkan batas-batas penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan kaum laki-laki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan dari pusar hingga lutut, sedangkan wanita diwajibkan menutup auratnya seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jika dilihat dari banyak kasus yang terjadi seperti pelecehan dan perzinahan, salah satunya ialah
karena kebebasan wanita memakai pakaian yang tidak sopan. Ajaran Islam ini sungguh merupakan solusi yang paling tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis, karena hal ini dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Demikian pula Allah memerintahkan pada perempuan agar menahan pandangannya terhadap laki-laki serta menjaga kemaluannya. Di samping itu, dengan tertutupnya aurat, wanita muslim tidak mudah dijadikan permainan oleh orang-orang yang berniat jahat. Di dalam tubuh wanita ini diibaratkan ada perhiasan yang harus dijaga. Sangat berbeda dengan kaum wanita yang mengumbar auratnya di muka umum dengan pakaian yang tak senonoh. Kelompok wanita ini seperti biasanya akan mudah dituduh sebagai wanita yang tidak berakhlak mulia. Di dalam kandungan surah An-Nur ayat 31 ini, Allah menyuruh Rasulnya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya agar tidak jatuh kepada perzinahan. Kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Selain melihat, mendengarkan hal-hal yang buruk, ini juga dapat mengundang hawa nafsu, sehingga harus dihindari. Tidak menutup kemungkinan dalam bergaul di antara teman-teman pasti ada yang bercerita atau berbicara hal-hal yang buruk. Banyak sekali lirik lagu yang isinya mengajak ke hal-hal buruk seperti rayu-rayuan, pacaran, dan sebagainya. Jika hal-hal ini diperdengarkan terus-menerus, hal tersebut akan menjadi hal yang biasa. Dan biasanya ini bisa mengantarkan ke pelakunya untuk berkhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Ini akan berbahaya dan harus dihindari. Oleh karena itu, dengarkanlah hal-hal yang bermanfaat yang dapat mengajak kita untuk selalu ingat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun yang merupakan penyakit yang menyerang pada pribadi-pribadi labil seperti remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, kholwat atau berduaan. Kholwat dalam bahasa Arab berarti berduaan di suatu tempat di mana tidak ada orang lain atau adanya orang lain. Namun, pembicaraan mereka berdua tidak didengar oleh orang lain. Berduaan dengan lawan jenis mungkin sekarang dianggap sebagai hal yang biasa, padahal itu sangat berbahaya dan potensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Menimbulkan fitnah artinya bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk terhadap pelaku dan disebarkan ke orang lain. Akibatnya dari pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak mengenal kehormatan diri dan tidak lagi didasari oleh iman dan akhlak terpuji, duduk-duduk berduaan dengan lain jenis di tempat sunyi amat mudah dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja, sehingga perbuatan zina pun seakan-akan sudah tidak dianggap sebagai suatu kejahatan selama hal itu dilakukan dengan dasar suka sama suka antara yang bersangkutan. Saya akan mereview materi yang telah saya sampaikan, yaitu kandungan hadis mengenai keimanan merupakan landasan utama dalam kehidupan manusia. Jadi apabila seseorang ini punya iman yang kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan yang mengantarkan seseorang ini kepada perbuatan dosa. Namun apabila imannya lemah, maka ia akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan dosa. Adapun hal-hal yang dapat memicu melakukan perbuatan zina yaitu melihat aurat,
mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, berduaan atau khulwat. Melihat aurat ini hukumnya haram baik laki-laki ataupun perempuan. Melihat aurat ini baik secara langsung ataupun tidak langsung juga ini termasuk hal yang haram. Aurat perempuan ini berupa seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah, dan laki-laki dari pusar hingga lutut. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang dapat mengundang hawa nafsu. Mendengarkan hal-hal yang buruk bisa juga ini mengundang hawa nafsu. Tidak menutup kemungkinan dalam satu pergaulan ataupun pertemanan pasti ada teman yang menceritakan ataupun membicarakan hal-hal yang buruk. Ini juga dapat mengundang hawa nafsu. Selain itu, mendengarkan musik ataupun lirik lagu yang dapat mengundang hawa nafsu ini tidak layak untuk didengarkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mendengarkan hal-hal yang bermanfaat yang selalu mengajak kita kepada untuk melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah. Ketiga adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Interaksi dalam pergaulan ataupun dalam kehidupan sosial, Islam ini sangat mengatur, terutama bagaimana laki-laki ini berinteraksi dan juga bagaimana perempuan dalam berinteraksi. Interaksi laki-laki dan perempuan dikatakan baik apabila tidak melanggar aturan atau etika sosial dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sebaliknya, pergaulan yang tidak mempedulikan terhadap nilai-nilai atau norma dalam beretika ataupun beragama, maka ini dikatakan dengan pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika dalam pergaulan. Peraturan tersebut merupakan batas-batas yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat melaksanakan etika-etika dalam pergaulan dalam pandangan Islam untuk menjadikan agar mencegah terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu khulwat. Khulwat merupakan perduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, di mana ini suatu bentuk kemungkaran yang sangat berbahaya. Kenapa bisa dikatakan sebagai hal yang berbahaya? Karena ini berpotensi dapat menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Mengundang fitnah ini artinya bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk terhadap pelaku. Apabila kita sudah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat melakukan dalam perbuatan zina, semoga kita dapat menghindarinya serta meninggalkannya, karena pada dasarnya syariat Islam ini sangat menjaga dan sangat menghormati. Oleh karena itu, aturan yang telah ditetapkan dalam Islam ini pasti akan membawa suatu kebaikan. Untuk pertanyaannya mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, bisa ditulis di timeline. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.